Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Gereja Jemaat Perunas menyampaikan selamat pagi, selamat datang beribadah, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Meskipun sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, namun hal itu tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, di hadapan-Mu kami bersujud di bawah kaki-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu. Namun Engkau yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami, ya Tuhan. Kami mohon ampun dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tahirkanlah kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat daripada di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mari, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Inilah petunjuk hidup baru dalam minggu ini dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Bapa-Ku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur secara responsoria yang terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat 8, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurniakan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar yang telah diucapkan bibirku, dan katakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, dan akan menyembelihkan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hidupku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memberikan doa dan ucapan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Kita akan membaca firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Bacaan yang kedua, 1 Petrus pasal 3
ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Sesudah itu kita akan sambung dengan pujian Haleluya. Lalu kita berdiri untuk membaca bacaan yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman-Nya, kita mohon pertolongan, kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena betapa baiknya Engkau untuk menuntun menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami 1 minggu lamanya. Hari ini kami masing-masing sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, seantero hidup kami untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, berkuasa atas kami semua, atas tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing, dan juga di gereja. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 34 berbunyi sebagai berikut. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga seluruh mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena itu kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Pembacaan kedua, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita berdiri dan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puang tu kadami. Tu kadami tu kadami Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita pada pagi hari ini berdasarkan dengan membangun jemaat. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Kalau seorang teolog Amerika yang bernama Thomas Groom, ia menyatakan 3 hal. Ia katakan ada 3 sisi iman yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, mempercayai yang benar. Yang benar itu tentu yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, mempercayakan diri kepada sosok yang benar. Sosok yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang ketiga, mempercayakan diri pada hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar adalah hal yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bahan utama pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalamnya menekankan tentang arti hidup orang percaya kepada Yesus Kristus. Orang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, ialah orang yang menyatakan pengakuannya, mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 21, Lukas 11 ayat 28 dan Yohanes 13 ayat 17. Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula menaati segala perintahnya. Perintah Tuhan itu yang berisikan janji pernyataan Tuhan yang pasti bagi orang yang melakukan segala perintahnya. Melakukan segala perintahnya adalah tanda bahwa orang itu mengasihi Tuhan
Janji penyertaan Tuhan diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan menyebutkan seorang penolong. Siapakah seorang penolong itu, saudara-saudara? Tentu bukan manusia. Tetapi seorang penolong adalah roh kebenaran yang akan menyatakan kasihnya untuk menolong, untuk menyertai dan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benang merah dari 4 bagian pembacaan kita dari Mazmur sampai dengan kitab Injil Yohanes mengungkapkan bagaimana mengasihi Tuhan. Karena itu jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita mengenal Dia. Kita mengenal perintahnya dan menuruti apa yang dikatakan. Sesuai dengan ungkapan dari teolog Amerika tadi mengatakan, yang benar itu adalah di dalam Alkitab. Sosok yang benar adalah Yesus Kristus, dan hal-hal yang benar ialah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu berarti orang yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tetapi pengakuan adalah pernyataan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sampai di dalam hati kita. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang yang mengaku luar biasa untuk menceritakan tentang Yesus. Banyak orang yang luar biasa untuk mengungkapkan tentang keberadaan Yesus dalam hidupnya dan dalam ungkapan-ungkapannya. Tetapi dalam perilakunya, dalam tindakan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu sia-sia adanya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 17 mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu dan jika kamu melakukannya. Kalau Lukas pasal 11 ayat 28 mengatakan, yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan sebuah percakapan yang terjadi antara Simon Petrus dengan Yesus. Yesus bertanya kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Simon menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Yesus menuntut secara utuh dan kita dituntut untuk menyatakan komitmen kita ketika kita percaya kepada Kristus. Kita
betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Ia menyampaikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Tidak lama lagi, Ia mengungkapkan, tidak lama lagi aku tiada akan ada bersama-sama dengan kamu. Nah, di tengah-tengah keberadaan kita sekarang untuk menghadapi pergumulan-pergumulan secara bersama. Bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya kita anggota gereja Toraja Jemaat Peniel Perunas, tapi dunia pun mengalami pergumulan yang sama. Dalam menghadapi pergumulan yang sama, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, tentu ada satu hal yang kita ingin nyatakan secara bersama, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Semoga pergumulan yang masih sedang mewabah di tengah-tengah kita, yaitu COVID-19, kita berusaha untuk memutus mata rantai itu dengan catatan kita harus disiplin. Yesus mengatakan di tengah-tengah pergumulan murid-muridnya bahwa serahkanlah dirimu kepada Bapa untuk menyertai dan menyatakan kasih-Nya. Dia adalah sosok yang benar. Karena itu kita ikuti selaras dengan apa yang Ia lakukan. Amin. Mari kita masuk dalam saat yang teduh, karena Tuhan sudah memungkinkan kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kita masuk dalam saat yang teduh. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita sama-sama untuk mengungkapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanku, Dialah segalanya.
silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita, dan kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 66 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sabda Tuhan demikian, "Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dan kita iringi dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 129 ayatnya yang pertama. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan keluarga dari Oma Rantai Tadung yang telah meninggal di Nusa Tenggara Timur. Kiranya keluarga tetap dihibur dan beberapa saudara-saudara kita, juga keluarga Pak Salapu dan Ibu Marta Lasamunu yang juga telah mengalami pergumulan karena duka cita. Kita terus dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan melalui kidung pujian. Mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, bahwa kami akan selalu memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Terima kasih untuk kesempatan yang tercipta pada pagi hari ini. Engkau berkati firman-Mu, semoga kami terus melakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kebersamaan kami dengan masyarakat. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga almarhum Pak Y. Rantai Tadung yang telah berduka cita karena ada salah satu anggota keluarga yang telah meninggal di Nusa Tenggara Timur. Jenazahnya tidak akan dibawa dari sana, karena itu berkati keluarga yang sedang melakukan acara untuk dimakamkan di sana. Berkati keluarga yang ada di kampung, yang ada di Makassar di sini, Engkau hiburkan. Semoga mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami pun berdoa untuk
keluarga Pak Salapu bersama dengan keluarga Ibu Marta Lasamunu yang juga telah mengalami suasana duka yang mendalam karena salah satu anggota keluarga telah dipanggil dari tengah-tengah mereka. Engkau berkati setiap rencana yang sudah direncanakan oleh keluarga. Semoga mereka terus terhibur dengan doa-doa dari sidang jemaat, doa dari majelis gereja, doa dari para hamba Tuhan. Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi yang masih terus mencekam di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, di mana virus corona masih terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah dunia. Kami mohon Tuhan sesuai dengan rencana dan otoritasnya Tuhan untuk mengakhiri peredaran virus ini, agar kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersekutu di rumah Tuhan pada masa-masa yang akan datang, ketika virus itu tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Karena itu kami sangat rindu kepadamu Tuhan untuk menyatakan kasih setiamu kepada kami. Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah puasa dan mereka pun tidak melaksanakan salat tarawih di masjid karena dampak dari virus corona. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, Engkau mengakhiri beredarnya virus ini dan kami pun akan bersukacita. Para tenaga medis yang ada di gugus depan untuk menangani pandemi ini, Engkau berkati. Pihak pemerintah yang berusaha untuk mengatur masyarakat, Engkau berkati. Kami pun masyarakat yang sudah diatur oleh pemerintah untuk mengatur jarak, Engkau pun terus memberkati kami. Semoga kami dapat mentaati sebagaimana kami senantiasa mentaati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami untuk berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, untuk pelayanan di tengah-tengah wilayah 4 Makassar, untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Engkau berkati. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Berkati yang masih ada pada kami. Semoga kami pun dimungkinkan untuk menata berkat-berkat yang ada pada kami dan persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk menyampaikan warta jemaat edisi hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Adapun pokok-pokok warta jemaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga. Yang pertama, Bapak Bantung. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020 dan telah diberangkatkan ke Toraja Utara pada hari Minggu 3 Mei 2020 dan telah dimakamkan di sana. Yang kedua, Nyonya Kris Rembon Buranda, yaitu saudara dari Diaken Ibu
Marta Lasamunu. Dipanggil Tuhan pada hari Senin 11 Mei 2020 dan telah diberangkatkan ke Tanah Toraja pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Yang ketiga, keluarga dari ibu atau Oma Rantetadung dipanggil Tuhan di NTT, dan berhubung situasi dan kondisi maka jenazahnya dimakamkan di NTT. Majelis jemaat, majelis gereja, warga jemaat dan pengurus OIJ menyatakan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang berikut, bila mana Bapak Ibu menyerahkan persembahan syukur melalui amplop, dan amplop persembahan syukur bulanan itu dapat dikembalikan ke gereja melalui majelis pendamping atau korpel di masing-masing subkelompok. Kemudian berita keuangan Bapak Ibu dapat menyimak melalui lembar yang telah disiapkan. Demikian pokok-pokok warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh menyelenggarakan ibadah yang telah dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Daud Sampururu. Semoga Tuhan senantiasa menolong dan melindungi hambanya ini dalam mengangkat tugas pelayanan di jemaat Tuhan, di dalam masyarakat, dan juga dalam keluarga. Begitupun kita bersyukur atas semua pendukung sehingga acara ini, ibadah ini dapat terselenggara dengan baik. Meskipun kita menyadari bahwa di sana sini masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu berarti adalah keterbatasan kita semua. Demikian atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah setia memuliakan nama Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian pada kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB nomor 123 ayatnya yang pertama.